Bayangkan kamu tidak hanya punya uang, tapi kamu adalah uang itu sendiri. Bayangkan kamu tidak menaruh uang di bank, tapi kamu menciptakan sistem yang membuat bank terlihat seperti kasir minimarket. Inilah family office. Struktur keuangan rahasia yang jadi jantung kekayaan generasi triliuner, bukan sekadar cara menyimpan uang, tapi sistem operasi kekuasaan. Rockefeller melakukannya pertama kali tahun 1904. Hari ini, lebih dari 8.000 family office tersebar diam-diam di seluruh dunia. Tapi bukan cuma jumlah yang mengejutkan. Kapital yang mereka kelola saat ini menembus 3,1 triliun dolar dan diproyeksikan jadi lebih dari 5,4 triliun dolar dalam beberapa tahun. Dan ingat, ini hanya angka dari yang bisa dilacak. Banyak yang tidak masuk radar publik karena tidak wajib transparansi layaknya bank. Bagi para miliarder, bank bukan tempat menyimpan uang. Bank adalah tempat orang-orang biasa menaruh ketakutan mereka. Maka mereka membangun dunia sendiri. Sebuah kantor pribadi berisi mantan analis Goldman Sachs, mantan intelijen militer dan software engineer yang tidak akan kamu temukan di LinkedIn. Di dalamnya, uang tidak hanya tumbuh, uang diprogram. Lebih dari 45% aset family office ada di aset alternatif. Bukan saham, bukan obligasi, tapi hal-hal seperti startup tahap awal, hedge fund eksperimental, real estate berskala pajak khusus, dan bahkan klub sepak bola. Mereka tidak mencari stabilitas, mereka mencari compound yang eksponensial. Mereka menciptakan cuan dari volatilitas. Satu family office bisa mengelola lebih dari 1 miliar dolar, dan biaya operasional tahunannya hanya sekitar 3 juta dolar. Bandingkan dengan fee, hedge fund, 2/20. Mereka lebih hemat, lebih efisien, dan lebih personal. Disinilah letak kekuatan family office. Mereka adalah bank pribadi yang dirancang untuk satu keluarga saja. Tidak ada nasabah lain, tidak ada regulasi rumit, hanya mereka dan dunia. Tapi sisi tergelap dari kekuasaan ini juga mencuat. Di Singapura, tahun 2023, lebih dari 3 miliar dolar dicuci melalui family office yang pura-pura berinvestasi dalam green energy. Kantor kecil dengan alamat elit tapi di dalamnya hanya nama-nama kosong dan struktur hukum yang dirancang untuk menghilang saat dicari. Di Amerika, Archegos mengguncang Wall Street karena struktur family office-nya menggunakan derivatif tersembunyi untuk memanipulasi pasar. Rugi 20 miliar dolar hanya dalam hitungan hari, dan itu legal. Bukan cuma legalitas yang jadi permainan, family office menggunakan struktur multi-layer yang sangat kompleks. Bayangkan ini, kantor utama di Wyoming, perusahaan induk di Cayman, dana di Bermuda, teras di South Dakota, semuanya saling terhubung tapi terpisah, memecah kepemilikan, mengaburkan pajak dan menciptakan jalur uang yang tidak bisa disentuh. Bahkan jika kamu tahu, kamu tidak akan bisa membuktikan. Satu fakta yang bahkan banyak investor kelas atas tidak tahu, family office bisa mengatur strategi perpajakan yang sangat radikal. Misalnya dengan private placement life insurance atau PPLI, mereka bisa menaruh aset besar di dalam asuransi khusus yang tidak dikenakan pajak saat tumbuh maupun diwariskan. Hasilnya, pajak ditunda. Mungkin selamanya. Dan bukan cuma uang, mereka juga membentuk generasi. Banyak dari mereka menulis konstitusi keluarga, mengirim anak-anak ke program khusus, bahkan menyewa psikolog organisasi untuk mendampingi transisi antar generasi. Ini bukan keluarga, ini adalah dinasti. Bahkan kegiatan amal pun dijadikan senjata. Donor Advice Fund atau DAF digunakan untuk menaruh aset bernilai tinggi mendapat puluhan tahun. Mereka kelihatan seperti penyelamat dunia, padahal sedang memainkan arbitrase reputasi. Mereka tidak hanya mengatur kekayaan, mereka mengatur dunia. Bayangkan kalau kamu bisa beli startup sebelum publik tahu, punya informasi dari satelit pribadi, punya akses ke analis yang membaca data dari smartwatch miliaran pengguna. Family office punya itu semua. Lalu kenapa kita tidak pernah dengar? Karena tidak ada kewajiban laporan publik. Mereka tidak perlu IPO, mereka tidak perlu audit terbuka. Bahkan data mereka dipecah ke banyak negara dan entitas agar tidak ada satupun institusi yang bisa melihat gambaran utuh. Ini adalah bentuk paling ekstrim dari privasi kapitalisme. Jadi, selama kita ribut soal bunga deposito, miliarder membiayai perusahaan AI, membeli pulau pribadi, mengatur undang-undang melalui lobby, dan memastikan bahwa uang mereka tidak sekedar bertahan, tapi bertambah saat kita tidur. Dan inilah kenyataannya, selama kamu percaya bahwa uang itu sesuatu yang kamu simpan, kamu akan selalu jadi bagian dari sistem yang mereka ciptakan. Tapi jika kamu mulai berpikir seperti mereka, mengatur sistem bukan jadi bagian dari sistem, itulah saat kamu melintasi batas. Kalau kamu sampai sini dan masih nonton, ini bukan konten, ini sinyal. Tulis di komentar, Legacy 2025, kalau kamu paham narasi ini bukan sekedar cerita. Dan kalau kamu pernah bertanya gimana cara kerja kekayaan sebenarnya, kamu baru saja melihat blueprint-nya. Sentuh tombol subscribe, tapi kali ini bukan untuk ikut tren, tapi sebagai simbol bahwa kamu sudah tahu. STIDS Finance bukan cuma kanal, tapi radar generasi baru.